Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang berapa hari sekali sebaiknya ganti balutan dilakukan. Nah, pertanyaan ini sering disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien di awal-awal mau menerima pelayanan perawatan luka modern. Mereka mungkin memperhitungkan banyak hal ya. Berapa hari sekali ganti balutan? Berarti berapa hari sekali kita harus ngantar pasien? Siapa yang mau ngantar keluarganya? Kendaraannya siapa? Lalu mungkin butuh supir, lalu biayanya ini itu dan sebagainya. Butuh persiapan ya kan? Jadi pasien atau keluarga pasien memang membutuhkan jawaban itu berapa hari sekali. Tetapi pertanyaan tersebut tidak bisa kita samaratakan semua pasien. Ada pasien yang memang butuh sehari sekali butuh ganti balutan. Ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, 7 hari sekali, seperti itu. Macam-macam, beda-beda kontekstual kondisi pasien dan kondisi lukanya. Nah, tetapi secara umum memang antara perawatan luka model konvensional atau model lama dengan metode modern atau yang terkini ini bisa dilihat dari berapa hari sekali, berapa intervalnya ganti balutannya. Nah, secara umum memang perawatan luka model konvensional atau metode lama itu ganti balutannya lebih sering, bisa sehari sekali atau maksimal 2 hari sekali. Metode modern atau yang terkini ini bisa lebih lama bertahan balutannya. Karena apa ya? Karena dressingan atau balutan yang digunakan jelas beda. Kalau dulu mungkin balutan hanya sekedar untuk alat menempelnya salep atau menempelnya cairan NaCl untuk ditempelkan seperti itu. Tetapi balutan luka modern ini sudah jenisnya macam-macam. Ada yang untuk mengontrol infeksi, ada yang untuk menyerap cairannya di mana balutannya itu bisa mengembang ukurannya 3 kali lipat. Artinya kapasitas untuk menampung cairannya juga lebih hebat daripada hanya sekedar kasa. Nah, itulah yang akhirnya mengakibatkan perbedaan interval berapa hari sekali ganti balutan antara metode lama dengan baru tentunya beda jauh seperti itu. Tetapi lebih detailnya akan saya jelaskan nih. Beberapa faktor yang mempengaruhi ganti balutan itu seberapa lama atau seberapa sering atau berapa hari sekali harus kita ganti balutan. Yang pertama adalah kondisi umum pasien. Kondisi umum ini juga mempengaruhi berapa hari sekali. Misalkan ada pasien datang dalam kondisi umumnya sudah lemes gak mau makan dan sebagainya, ini gimana nih? Nah, ini kan tentunya membutuhkan pemantauan lebih ketat. Kalau misalkan kondisi seperti ini, waduh, siapa tahu beberapa hari setelah itu, entah besok entah lusa, kondisi umumnya malah ngedrop tambah parah ya kan. Entah misalkan sudah terjadi gangguan metabolisme gula yang tak terkendali sehingga bisa hipo, bisa hiper, bisa tinggi gulanya, bisa rendah sekali tiba-tiba dan sebagainya. Atau dia tidak doyan makan sehingga membutuhkan rujukan sesegera mungkin seperti itu. Siapa tahu besok atau lusa tiba-tiba dia tambah lemah kondisi umumnya dan butuh rujukan dan sebagainya. Jadi butuh pemantauan ketat. Nah, ini tentunya kita harus memantau lebih sering. Nah, otomatis yang misalkan kondisi lukanya mungkin oke-oke saja kalau misalkan 4 hari sekali, tetapi kondisi umumnya seperti ini ya kan. Akhirnya kita butuh pemantauan lebih sering. Misalkan yang tadinya 4 hari sesuai dengan kondisi lukanya, tetapi kondisi umumnya merekomendasikan ini harus 2 hari sekali ketemu kita nih dan sebagainya. Maka bisa direkomendasikan 2 hari sekali ganti balutan seperti itu. Hanya untuk memantau kondisi umumnya seperti itu. Faktor yang kedua mempengaruhi berapa hari sekali ganti balutan adalah kondisi infeksi atau peradangan si lukanya. Kondisi infeksi misalkan, wah ini infeksius sekali. Nah, terus misalkan kita belum menemukan obat yang pas, kayak dulu misalkan saya sering sekali untuk memeriksa kuman apa di situ. Kumannya diambil sampelnya menggunakan lidi, diusap ke lukanya tersebut lalu dikirim ke laboratorium kesehatan. Dulu saya sering kirim ke PLK Jogja, PLK Semarang, laboratorium swasta dan sebagainya untuk mengetahui kumannya di situ apa. Terus antibiotik yang cocok untuk kuman tersebut apa, yang sensitif, apa yang resisten. Disitulah kita mengetahui rekomendasi berarti antibiotik yang harus dikasihkan itu apa. Nah, tentunya ini adalah urusan dokter ya yang memberikan obat ya. Karena saya bentuknya klinik Pratama di sini, jadi saya punya dokter yang bisa menganalisa itu semua yang akan meresepkan seperti itu. Nah, pada kondisi luka-luka yang infeksius, seringkali kita menemukan kuman-kuman yang ternyata kebal nih terhadap antibiotik ABC dan sebagainya. Nah, di situ kondisi infeksius seperti itu kita kan untuk ngambil sampel, untuk ngirim sampel dan menerima hasil pembacaan laboratorium tersebut, pemeriksaan resistensi terhadap antibiotik itu kan membutuhkan waktu. Nah, berarti artinya kan kita belum tahu kumannya apa, kita kayak gambling nih ya kan. Kita uji coba, kita coba-coba, atau kita kasih antibiotik yang spektrum luas saja lah, yang kira-kira banyak kuman yang bisa diperangi dengan antibiotik yang spektrumnya lebih
luas, bukan yang spesifik seperti itu. Nah tentunya di situ kan kayak gambling gitu kan, karena kita belum tahu kumannya itu apa. Kita kasih antibiotik yang spektrum luas seperti itu. Nah di saat-saat seperti itu infeksinya tinggi, kita kasih antibiotik yang spektrum luas dan kita tidak tahu kumannya itu sebenarnya apa dan resisten atau sensitif terhadap antibiotik apa. Lah itu kan banyak gamblingnya, banyak ketidakpastian. Gimana nih kalau misalkan beberapa hari, entah besok entah lusa, ternyata infeksinya malah meluas, peradangannya malah meluas dan sebagainya. Lah ini kan gambling, makanya kita butuh pemantauan lebih ketat sehingga pasien tersebut yang mungkin sebiasanya pasien-pasien itu 4 hari sekali, 3 hari sekali, ini pasien seperti ini harus 2 hari sekali misalkan, karena butuh pemantauan lebih ketat. Nah demikian pula juga tanda-tanda peradangannya. Nah ini tanda-tanda peradangannya sedang tinggi nih, tanda-tanda peradangan merah ya, bengkak, nyeri, terus gangguan fungsi, demam dan sebagainya, ini ternyata tinggi sekali misalkan. Wah ini harus dipantau ketat nih, siapa tahu nanti lusa atau besok tanda-tanda peradangannya bertambah hebat, nyerinya bertambah, demamnya bertambah, sehingga memerlukan tindakan lebih cepat untuk misalkan merujuk dan sebagainya. Nah itu tentunya butuh pemantauan lebih ketat sehingga pasien ini harus intervalnya lebih pendek untuk ganti balutannya, seperti itu. Kondisi yang berikutnya, yang ketiga, faktor ketiga yang mempengaruhi berapa hari sekali kita harus ganti balutan adalah kondisi perdarahan. Jika sebuah luka ada perdarahannya, nah tentunya kita harus memantau nih, yang seharusnya fase hemostatis itu bisa segera terjadi, pembekuan darah itu seharusnya bisa terjadi lebih cepat, tetapi ini butuh pemantauan. Misalkan kok rembes terus darahnya, otomatis ini penasaran nih, kalau misalkan kita intervalnya diperpanjang misalkan 4 hari sekali, loh jangan-jangan besok atau lusa perdarahannya tambah banyak, ya kan? Nah, ada beberapa luka kan yang misalkan perdarahan, misalkan luka yang grade-nya 3, grade-nya 4 ya, sampai menyentuh granulasi atau menyentuh daging atau otot sehingga di situ mudah perdarahan. Nah otomatis kita butuh pemantauan lebih ketat nih. Misalkan kita bisa memang nitip ke keluarganya, kalau misalkan berwarna merah atau perdarahan dan sebagainya segera hubungi dan sebagainya. Tetapi kan kadang kita perlu inspeksi, melihat secara langsung apakah perdarahannya sudah berhenti, apakah perdarahannya terus berjalan, ya kan? Nah kalau perdarahannya terus berjalan, mungkin kan merekomendasikan untuk bisa rujuk atau ganti balutan, atau kalau bukan ganti tetapi ditebelin lah, ya kan? Kalau perdarahan itu kan juga kita harus hati-hati, kita harus safety, kita harus aman bagaimana untuk melakukan pergantian balutan. Misalkan lebih sering ganti balutan, bisa jadi malah perdarahan lagi karena gesekan atau karena pergantian dari balutan tersebut malah menimbulkan perdarahan seperti itu. Bisa jadi tidak diganti tetapi ditambah lebih tebal dan sebagainya. Atau ada komponen di situ yang primary derisinya tetap tapi secondary atau tersier balutannya yang diganti, ditebelin, sponsnya diperbanyak, lalu memberikan tekanan dan sebagainya. Manajemen perdarahan dari balutan kan seperti itu. Jadi kondisi perdarahan pada luka bisa jadi itu mempengaruhi berapa hari sekali kita harus ganti balutan, harus tatap muka seperti itu, karena untuk mengontrol dan memastikan perdarahan itu sudah berhenti atau aman seperti itu. Karena beresiko juga kalau perdarahan terus, ya kan, pasien bisa anemi, bisa ngedrop kondisi umumnya sehingga membutuhkan rujukan lebih lanjut dan sebagainya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi ganti balutan itu seberapa sering adalah kondisi eksudat atau cairannya. Cairan ini bagaimana nih? Cairan luka kan macam-macam, ada yang cairannya sedang, ada yang heavy, berat, ada cairan yang berlimpah, ada cairan yang sangat sedikit dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan berkaitan dengan seberapa mampu si dressingan atau balutan ini kapasitasnya untuk menampung eksudat tersebut. Cairan lukanya seberapa? Kalau misalkan wah ini eksudat sudah maksimal, mungkin sudah tebal dan sebagainya, sudah ada spons yang kapasitasnya luar biasa tinggi, tetapi eksudatnya melimpah, otomatis baru 2 hari saja sudah jenuh, sudah penuh, ya kan, sudah nggak mampu menampung cairan lagi. Nah kalau misalkan dipaksakan sampai 3 hari, nah otomatis nanti resiko-resiko dari luka tersebut, misalkan karena terlalu basah akhirnya terjadi maserasi atau rusaknya jaringan bisa di tepi-tepi lukanya, atau karena itu sudah overload, cairannya sudah nggak muat lagi sehingga kelembabannya juga sudah tidak terjaga. Yang tadinya kita benar-benar mengatur kelembabannya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, lah ini malah basah banget, ya kan, akhirnya manajemen luka, kelembaban luka yang kita inginkan malah tidak tercapai dan sebagainya. Ini lebih berat ke seberapa kemampuan si balutan luka itu menampung cairannya lah. Tentunya ini juga tergantung cairannya seberapa banyak, ya kan, antara eksudat yang melimpah dengan eksudat yang sedikit, lalu kombinasi apa balutan yang kita pakai, disinilah akan menentukan berapa hari sekali sebaiknya pasien ini ganti balutan. Faktor yang kelima yang mempengaruhi berapa hari sekali kita harus ganti balutan adalah kondisi kekuatan balutan. Ini biasanya pada daerah-daerah yang
misalkan tertekan atau daerah-daerah yang bergerak aktif dan sebagainya. Kita kadang sudah menggunakan balutan-balutan luka modern yang misalkan fleksibel, misalkan untuk area siku sini karena banyak bergerak, atau lutut ya yang seringkali banyak bergerak untuk berjalan. Kita sudah menggunakan balutan luka modern yang fleksibel, tetapi bagaimanapun balutan tersebut juga akan rusak karena untuk aktivitas, karena ada daya tahannya juga seperti itu. Nah, balutan yang rusak seperti itu kan otomatis kalau rusak dibiarkan ya sudah tidak ideal lagi, sudah mungkin tidak oklusif atau tidak rapat lagi, sehingga ada udara yang masuk, sehingga kekedapan udaranya terganggu, sehingga kelembabannya juga terganggu. Kelembaban yang kita inginkan terganggu gara-gara ada udara masuk dan sebagainya. Atau luka tekan seperti dekubitus di sini di bagian bokong di situ. Nah, karena pergerakannya, karena tekanan dan sebagainya, gesekan orang tidur kadang bergerak dan sebagainya, akhirnya mudah sekali balutan tersebut rusak. Jadi kekuatan balutan ini seberapa bisa bertahan. Ada balutan yang misalkan luka-luka dekubitus itu seringkali kita sudah bagaimana mendesain menggunakan perekat yang bagus dan sebagainya, karena letaknya di sini orang tidur juga geser akhirnya rusak terus. Gimana akhirnya? Ya mau nggak mau bisa sehari sekali meskipun menggunakan balutan luka modern seperti itu loh guys. Jadi balutan luka ini sangat mempengaruhi juga berapa hari sekali kita harus ganti balutan. Itu ya guys. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi berapa hari sekali kita harus ganti balutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.